Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah disyukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa ala, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan juga orang-orang setia mengikuti jejak langkah beliau sampai akhir zaman. Pada kesempatan kita yang berbahagia ini, kita bersyukur bahwa Allah Azza wa Jalla masih memberikan kepada kita kesehatan, menganugerahkan kepada kita kesempatan. Kita akan melanjutkan pembahasan dari pembacaan kitab Hasyiah, yaitu berupa catatan pinggir dari Syekh Abdurrahman bin Qasim An-Najdi rahimahullahu ta'ala terhadap kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Kemarin kita masih membahas hal yang berkaitan dengan ilmu. Jadi sebelum kita melanjutkan, kita ambil dulu frame dari persoalan kita, bahwa yang dimaksud dengan Al-Usul Ats-Tsalatsah itu adalah tentang mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal dinul Islam. Cuma nanti urutannya mengenal Nabi itu yang terakhir. Nah, cuma kita ini belum masuk ke situ. Ya, jadi dalam kitab Ushul Tsalatsah itu ada dua muqaddimah. Yang pertama adalah arba'u masail, 4 persoalan yang wajib kita ketahui. Kemudian thalathu masail, 3 persoalan yang wajib kita ketahui dan kita amalkan. Nah, kita masih pada arba'u masail, yang 4 persoalan yang wajib kita ketahui, yaitu yang pertama adalah ilm, yaitu mengilmui atau berilmu. Kemudian yang kedua adalah al-amal, mengamalkan ilmu itu. Lantas yang ketiga adalah ad-da'watu ilaih, mendakwahkannya. Dan yang keempat as-sabru 'alal adza fihi, bersabar dalam menghadapi gangguan di jalan dakwah. Ini 4 persoalan. Nah, dalam 4 persoalan ini kita masih pada pembahasan tentang ilmu. Ya, bahwa yang dimaksud dengan ilmu itu adalah yaitu mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalilnya. Nah, jadi ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu din. Wajib bagi kita setiap muslim dan muslimah untuk mengilmui hal ini. Maksudnya mengetahui hal ini. Mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalilnya. Nah, kemarin kita membahas tentang ilmu ini. Ya, di mana Syekh Abdurrahman bin Qasim itu mengomentari dalam hasyiahnya. Ya, kemarin sudah kita baca ya. Baik. Kesimpulan dari perkataan Syekh Abdurrahman bin Qasim, bahwa apa yang disebutkan oleh penulis ya, dari Al-Ushul Ats-Tsalatsah ini, mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama Islam dengan dalilnya, ini adalah perkara yang tidak ada uzur padanya. Apa maksudnya tidak ada uzur padanya? Yaitu orang yang
tidak mau belajar sehingga dia jahil, sedangkan sebab untuk mempelajarinya ada. Ya, seperti kondisi kita sekarang di Indonesia, di Malaysia, dan di seantero negeri, kondisinya sama. Ya, itu sebar semua sarana untuk mencari ilmu. Orang yang tidak mau mencari ilmu sehingga dia jahil akan 3 perkara ini, mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya, dan mengenal agama Islam dengan dalilnya, maka tidak diterima uzurnya, tidak diterima alasan ketidaktahuannya. Ini kemudian Syekh Abdul Rahman mengutip perkataan Imam Ahmad. Ya, ini diantara hal yang perlu kita garis atasi ya. Bukan garis bawah tapi garis atasi. Kita baca lagi perkataan Imam Ahmad. Wa qala Ahmadu yajibu an yutlab al-ilmu ma yaqumu bihi dinuhu. Kata Imam Ahmad, wajib untuk mencari ilmu. Ilmu apa? Itu ilmu yang menjadikan agamanya itu lurus. Menjadikan agamanya itu lempeng. Ya. Qila lahu mithlu ayyi syai'in, dikatakan kepadanya seperti apa misalnya? Qala alladzi la yas'uhu jahluhu, yaitu ilmu yang tidak diterima alasan kejahilan padanya. Kemudian dicontohkan oleh Imam Ahmad, salatuhu wa siyamuhu wa nahwi dzalik, salat dan puasanya dan seterusnya. Artinya kalau perkara salat, sedangkan dia rukun Islam yang kedua itu adalah perkara yang la yas'uhu jahlu, kejahilan di situ tidak ditolerir, ya, maka apalagi perkara tauhidnya. Wa qala al-musannif rahimahullah, dan penulis berkata rahimahullah, inna talabal ilmi faridah, sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Wa inna ahamma ma 'ala al-'abdi ma'rifatu dinuhu, dan yang terpenting bagi seorang hamba adalah mengenal agamanya. Alladzi ma'rifatuhu wal 'amalu bihi sababun lidukhulil jannah, yang mana mengenalnya dan mengamalkannya merupakan sebab masuk surga. Wal jahlu bihi, dan kebalikannya, jahil tentangnya, wa idha'atuhu, dan menelantarkannya, ya, sababun lidukhulin nar, merupakan sebab masuk neraka. Jadi kejahilan bukan alasan seorang ditolerir, ya, dimaafkan, melainkan kejahilan adalah sebab masuk neraka. Ya, kejahilan sebab masuk neraka. Adanallahu minha. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua darinya. Selanjutnya berkata, itu Syekh Abdul Rahman, qala fa makana wajiban 'alal insani al-'amalu bihi ka usulil imani wa syara'i'il Islam wa ma yajibu ijtinabuhu minal muharramat wa ma yuhtaju ilaihi minal muamalat wa nahwi dzalika mimma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib alaihi ilmu bihi. Maka perkara-perkara yang wajib bagi manusia untuk mengamalkannya, seperti pokok-pokok keimanan dan syariat-syariat Islam, wa ma yajibu ijtinabuhu minal muharramat, dan hal-hal yang wajib untuk dihindari dari hal-hal yang haram, wa ma yuhtaju ilaihi fil muamalat, dan perkara-perkara yang dibutuhkan dari perkara muamalah, wa nahwi dzalika mimma la yatimul wajibu illa bihi, dan yang semisalnya dari perkara-perkara yang kewajiban itu tidak menjadi sempurna melainkan dengannya, bahwa wajibun alaihil ilmu bihi, maka wajib seseorang untuk mengetahuinya. Ya, jadi wajib untuk mempelajari agama. Ya, cuman kewajibannya itu bertingkat. Ya. Yang tidak ditolerir kejahilan padanya itu perkara usul iman, pokok-pokok keimanan. Kemudian ya perkara yang menjadi ibadah yang utama seperti sholat, ya, dan juga muqaddimahnya seperti taharah, ya, karena taharah itu kaitannya dengan sholat, ya,
begitu juga mengerti ya ahkam najasat, hukum-hukum najis dan cara-cara menghilangkannya, istinja dan cara-cara menghilangkannya, dan bersuci darinya. Ini perkara-perkara yang kewajibannya menempati posisi yang paling urgen. Ya, perkara yang sangat penting sekali bagi seorang untuk ya dia mengetahui. Adapun di luar itu, seperti misalnya ya haji, zakat, di mana kewajibannya itu terkait dengan kemampuan. Kalau memang seorang belum memiliki kemampuan, maka nggak wajib dia mempelajarinya. Begitu juga seperti misalnya zakat. Kalau dia bukan muzaki, maka nggak wajib dia mempelajarinya. Jadi ya seperti itu tingkatannya. Ya, ilmu bisnis atau muamalah kontemporer itu nggak wajib mempelajarinya, kecuali kalau emang orang terjun ke dalam bisnis. Ya, jadi ada ilmu dalam Islam yang mempelajarinya fauran, harus saat ini juga. Dan ada ilmu yang mempelajarinya itu sesuai waktunya. Sesuai waktunya. Misalnya anak kecil ya tidak wajib untuk mempelajari hal-hal yang mereka belum wajib untuk mengerjakannya. Qala bi khilafil qadari zaid ala ma yuhtaju ilaihi al-muayyan. Berbeda dengan kadar yang ya lebih, ya maksudnya di luar yang diperlukan tadi. Ya, berbeda dengan kadar yang lebih. Ya, ala ma yuhtaju ilaihi al-muayyan. Di luar yang tadi dibutuhkan oleh seorang. Fa innahu min furudil kifayat. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk dari fardu-fardu kifayah. Allati idza qama biha man yakfi saqatal ithmu 'alal baqin. Yaitu dari ilmu-ilmu yang apabila sudah ditunaikan oleh jumlah yang cukup oleh manusia, maka yang lainnya nggak berdosa. Seperti apa misalnya? Seperti ilmu perindustrian, misalnya. Pertukangan, ya, bahkan ilmu kedokteran, termasuk juga di sini. Ya, usulus sinaat, ya pokok-pokok perindustrian, dasar-dasarnya, dasar-dasar ya ilmu bangunan, ya. Itu juga ilmu-ilmu yang terkait dengan kedokteran dan kesehatan. Ya, apabila sudah diambil oleh ya perannya diambil oleh jumlah yang cukup, ya maka nggak wajib lagi bagi yang lain. Tapi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya, mengenal agama Islam dengan dalilnya, ini semua Muslim wajib mempelajarinya. Semua Muslim itu wajib mempelajarinya, yang mana kalau orang itu beralasan saya jahil, nggak diterima alasannya. Tidak diterima alasan dia. Ya, sedangkan sarana untuk mencari tahu tersedia. Nah, dia masuk ke dalam golongan orang yang mufarrid. Ya, orang yang lalai ya dari mempelajari ilmu agama. ثم إن طلب العلم فيما هو فرض كفاية أفضل من قيام الليل وصيام النهار والصدقة بالذهب والفضة. Di sini penulis membagi ya, ilmu itu ya bertingkat-tingkat. Ya, jadi ada ilmu yang sifatnya fardu ain bagi setiap Muslim untuk mempelajarinya. Ada yang sifatnya fardu kifayah. Apabila sudah di handle oleh jumlah yang cukup, maka yang lainnya nggak berdosa. Ya. Kemudian ada di bawahnya adalah ibadah-ibadah yang manfaatnya itu kembali kepada pribadi. Di luar perkara-perkara yang wajib, bukan sholat yang wajib, tapi seperti misalnya sholat malam, seperti misalnya ya berpuasa di luar Ramadan dari puasa sunnah, ya bersedekah ya di luar ya sedekah yang wajib seperti misalnya ya sedekah tatawur, sedekah nafilah. Beliau bilang di sini, kemudian sesungguhnya menuntut ilmu yang hukumnya fardu kifayah, ya ilmu yang hukumnya fardu kifayah seperti misalnya ilmu hisab. Ilmu hisab itu ilmu berhitung fardu kifayah.
itu masih lebih utama min qiyamil lail, daripada ya sholat malam, wasiyamin nahar, dan daripada puasa di siang hari, wassadaqatu bil dhahabi wal fiddah, dan daripada sedekah dengan emas dan perak. Ya. Jadi lihat ya, kalau misalnya sedekah ini ibadah. Cuman ya nggak semua orang bisa sedekah. Ya, nggak semua orang bisa bersedekah. Ya, karena memang mungkin ya dia bukan orang yang memiliki harta yang cukup untuk kebutuhan dirinya saja, mungkin dia kurang. Nah, di sana dia bisa melakukan hal yang lebih afdal daripada sedekah. Ya, apa itu? Yaitu menuntut ilmu. Ya, seperti misalnya dia mempelajari ya ilmu bisnis misalnya, muamalah kontemporer dalam pandangan Islam misalnya, atau mempelajari ya ilmu pendidikan misalnya ya dalam Islam, atau ilmu hisab ya, atau mungkin ilmu kedokteran, dan itu semua masih lebih utama daripada qiyamul lail. Bayangin ya. Ya. Dan lebih utama juga dari sedekah bahkan. Kenapa? Karena manfaatnya itu ya ta'adda alal akharin. Itu akan bisa dirasa oleh untuk orang lain juga. Ya. Beda dengan qiyamul lail, ya, dengan puasa tatawwu', itu manfaatnya untuk pribadi. Maksudnya di sini apa? Beliau ingin menekankan akan keutamaan mencari ilmu. Bahwa mencari ilmu ya itu bertingkat-tingkat. Yang utama adalah mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya, mengenal agama Islam dengan dalilnya. Kemudian di bawahnya adalah mencari ilmu dari furudul kifayat, ilmu agama yang sifatnya fardu kifayah. Kemudian ilmu ya yang memiliki manfaat kepada orang lain di luar ilmu agama. Ya. Kemudian ibadah tatawwu' ya yang manfaatnya itu hanya ya, bisa dirasa oleh pribadi. Wa qala Ahmad, Imam Ahmad berkata, ta'allamul ilma wa ta'limuhu afdalu minal jihadi wa ghairihi mimma yutatawwa'u bihi. Kata Imam Ahmad, mempelajari ilmu ya dan mengajarkannya itu lebih utama daripada jihad dan selainnya dari hal-hal yang sifatnya fardu, ya sifatnya sunnah saja, sifatnya ya mustahab. Ya, mempelajari ilmu dan mengajarkannya itu masih lebih utama daripada berjihad. Maksudnya jihad di sini jihad yang tatawwu', bukan jihad yang fardu ain. Ya, daripada berjihad dan selainnya dari hal-hal yang dilakukan tatawu'an. Ya, dilakukan yang hukumnya mustahab dan bukan wajib. Intah. Selesai perkataan Imam Ahmad. Kemudian berkata Syekh Abdurrahman melanjutkan, fa innal ilma huwa al-asl wal asas. Karena sungguhnya ilmu itu adalah pokok dan pondasi. Wa a'dhamul ibadah, dan ibadah yang paling agung. Wa aqadu furudil kifayat, dan fardu kifayah yang paling tinggi. Bal bihi hayatul Islam wal muslimin, bahkan dengannya ya terdapat kehidupan Islam dan kaum muslimin. Ya, sumber kejayaan Islam dan muslimin. Ya, dengan kita mencari ilmu. Qala wa tatawu'at innama hiya syai'un mukhtassun bi sahibihi la yata'adda ila ghairi. Ibadah yang sifatnya tatawwu', ya ibadah yang sifatnya tatawwu', ya kata penulis innama hiya syai'un mukhtassun bi sahibihi. Manfaatnya itu hanya kembali kepada si pelaku, tidak kepada orang lain. Ya berbeda halnya dengan ilmu. Ilmu itu ya kita bisa ajarkan kepada orang lain dan manfaatnya bisa dirasakan oleh ya selain diri sendiri. Wala wa huwal mirathun nabawi wa nurul qulub. Ilmu itu adalah warisan para nabi dan cahaya hati. Wa ahluhu hum ahlullahi wa hizbuh. Dan ahli ilmu ya orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu yang kesehariannya berkaitan dengan ilmu, hum ahlullahi wa hizbuh. Mereka lah ya
golongannya Allah, ahlullah, wa hizbuhu, dan ya hizbnya Allah, hizbullah, wa aulan nasi bihi, dan orang yang paling pantas ya apa nih? Aulan nasi bihi, orang yang paling dekat dengan Allah, wa aqrabuhum ilaihi wa akhsyahum lahu, dan orang yang paling takut kepada Allah, wa arfa'uhum darajat, dan orang yang paling tinggi derajatnya. Ya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, yang takut kepada Allah dari hambanya hanyalah para ulama. Ya. Begitu juga yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian dan dia diberi ilmu, Allah angkat dia berapa derajat. Ya. Jadi ini ilmu. Kembali kepada matan ya. Kembali kepada matan. Jadi 4 masail yang wajib dipelajari. Yang pertama adalah al-ilm. Wa huwa ma'rifatullahi, ilmu itu adalah mengenal Allah dan mengenal nabinya dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Sekarang kita akan bahas mengenal Allah. Ya, selesai sudah kita dari ilmu. Kata Syekh Abdurrahman, mengenal Allah ay bima ta'arrafa bihi ilaina. Gimana cara mengenal Allah? Mengenal Allah itu dengan ya perangkat atau dengan ya sesuatu ya yang Allah Azza wa Jalla perkenalkan dirinya kepada kita. Fi kitabi wa sunnati rasulih, dalam Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulnya. Min asma'ihi wa sifati wa af'alihi, dari nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Jadi mengenal Allah itu nggak bisa dengan cara kita semedi gitu ya, untuk mendapat ma'rifat. Nggak begitu. Tapi caranya gimana? Ya Allah sudah perkenalkan dirinya kepada kita. Dalam Al-Quran Allah perkenalkan dirinya kepada kita. Dalam hadis-hadis banyak juga. Itu dengan dia jelaskan nama-namanya, dia jelaskan juga ya sifat-sifatnya dan juga perbuatan-perbuatannya. Terus maka dari sini nggak mungkin tanpa seorang mempelajari Quran. Nggak mungkin seorang bisa mengenal Allah tanpa dia mempelajari Al-Quran dan tanpa membekali dirinya dengan hadis. Qala wala yakunu al-insanu ala haqiqatin min dinihi illa ba'da al-ilmi billahi subhanahu wa ta'ala. Dan tidak mungkin seorang itu berada di atas ya agamanya yang benar melainkan setelah dia mengenal Allah, setelah dia memiliki ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mempelajari asma wa sifat. Yang dibahas juga dalam ilmu tauhid, khususnya tauhid asma wa sifat. Ya. Kemudian yang kedua, qala wa ma'rifatu nabiyhi, dan mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Abdurrahman, qala fa innahu al-wasitatu bainana wa bainallah, karena nabi adalah perantara antara kita dengan Allah. Kita beli risalatillahi, dalam menyampaikan risalah Allah, wa ma'rifatu fardun ala kulli mukallaf, dan mengenal nabi adalah kewajiban atas setiap mukallaf. Ya, setiap ya muslim dan muslimah yang berakal, ya muslim ya berakal ya dan baligh. Ya. Nah, siapa aja yang dia muslim atau muslimah berakal dan dia baligh, maka wajib dia mengenal nabinya. Kalau dia nggak kenal nabinya, kafir dia. Ya, seperti yang beredar pada video yang ya viral di Arab ya, tentang seorang yang bertanya kepada anak-anak ya tentang Nabi. Ya, ditanyakan kepadanya, kamu kenal Nabi? Dia bilang nggak kenal. Ya, nggak kenal Nabi. Jadi kalau misalnya ada sekarang orang ngaku muslim, ya berakal dan dia sudah balik,
kemudian dia tidak kenal siapa Nabi Muhammad, tapi dia mengaku Muslim, sesungguhnya dia bukan orang Islam. Qala wa ma'rifatu fardun ala kulli mukallaf, dan mengenal Nabi adalah kewajiban atas setiap mukallaf. Ya, mukallaf itu maksudnya adalah setiap orang yang muslim atau muslimah, baligh dan berakal. Wa ahadu muhimmatid din, dan merupakan salah satu dari perkara yang urgen dalam agama. Qala wan nabiyyu, sedangkan Nabi sendiri pengertiannya adalah rajulun. Ya, dia laki-laki. Artinya nggak ada Nabi diutus dari bangsa atau dari jenis perempuan. Rajulun uhiya ilaihi bi syara', diwahyukan kepadanya berupa syariat. Walam yu'mar bi tablighihi, dan tidak diperintah untuk menyampaikannya. Fa in umira bihi fa rasul, dan kalau diperintah untuk menyampaikannya maka dia rasul. Ya, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah nabi dan rasul. Kemudian yang ketiga, qala wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Kata Syekh Abdurrahman, qala ay ma'rifatu dinil Islam alladhi ta'abbada Allahul khalqa bihi. Maksudnya mengenal agama Islam yang dengannya Allah jadikan Islam itu sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah. Sebagai sarana bagi hamba dalam mengibadahi Allah. Jadi nggak bisa seorang itu, saya mau ibadah kepada Allah terus dia masuk goa. Ya. Kenapa? Karena ini syariatnya yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengaku saya cinta Allah, saya kenal Allah. Dari mana? Jangan-jangan bukan Allah yang dia ibadahi. Bila adillati minal kitabi was sunnah, dengan dalil-dalil dari kitab dan sunnah. Ya, berdasarkan keterangan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Qala wal adillatu jam'u dalil, dan adillah adalah bentuk jamak dari dalil. Ya, dalil mufradnya, kemudian jamaknya adalah al-adillah. Qala wad dalilu huwa ma yusilu ila al-matlub, dan dalil sendiri itu petunjuk. Artinya yang mengantarkan kepada yang dicari. Wa fi isyaratun ila annahu la yasluhu fi taqlid, ini menjadi isyarat bahwa tidak sah dalam perkara ini seseorang hanya taklid. Ya. Taklid dalam perkara usuluddin memang ada khilaf di kalangan ulama. Ya. Dalam perkara mengenal Allah. Ya, tapi banyak para ulama menyebutkan bahwa dalam perkara tersebut nggak boleh seseorang taklid. Bal idza laqiya Allah fa idza ma'ahu hujajullah wa barahinuhu. Bahkan apabila dia bertemu dengan Allah, ada bersamanya hujjah, argumen, dan bukti-bukti. Wa hadzal miqdaru minal ilm, dan kadar dari ilmu yang seperti ini yajibu ta'allumu, wajib mempelajarinya, mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal dinul Islam. Ya, semua dengan dalil-dalilnya. Bal kaifa ya'malu al-mar'u bi syai'in wa huwa la ya'rifu, bahkan bagaimana seorang hamba bisa beramal sedangkan dia sendiri enggak mengenalinya. Seperti yang banyak terjadi sekarang. Cuma ikut-ikutan. Wajarul insan haqiqata ma amara Allah bihi min a'zamil itsmi, dan kejahilan manusia akan hakikat perintah yang Allah perintahkan kepadanya merupakan dosa yang paling besar. Jadi bukan dimaafkan. Ya, seperti kata orang-orang Murji'ah di zaman sekarang, bahkan dalam perkara yang paling agung, yaitu perkara yang paling terang, yaitu tauhidullah. Qala wal 'amalu bi ghairi ilmin tariqun nasara, dan beramal tanpa ilmu adalah jalannya orang Kristen. Wal 'amalu bila ilmin bila amal, wal ilmu bila amalin tariqul yahud, dan berilmu tanpa beramal jalannya Yahudi. Ya. Ini pun juga mereka takrir, mereka tegaskan nih. Siapa
yang beramal tanpa ilmu, fa fi syabahun bin nasara, maka dia serupa dengan orang Kristen. Ya, tapi orang jahil dimaafkan. Jadi kontradiktif. Ya, orang-orang murjiah zaman sekarang. Nasallallahu salam. Qala wa qad amarana Allah an nas'alahu fi kulli rak'atin an yahdiyana as-siratal mustaqim. Dan Allah telah memerintahkan kita untuk minta kepadanya di setiap rakaat agar dia menunjuki kita kepada jalan yang lurus. Wa huwa tariqul ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin, yaitu jalannya orang-orang yang Allah beri anugerah nikmat kepada mereka. Ya, mereka ini siapa? Yaitu para nabi, orang-orang yang siddiq, wasyuhada wassalihin, para syuhada dan orang-orang saleh. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan orang yang kau murkai, itu orang Yahudi, dan bukan pula orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang Kristen. Ya, Yahudi berilmu tapi nggak beramal. Ya, sedangkan orang Kristen mereka beramal tanpa ilmu. Kau orang Islam berilmu dan beramal. Jadi selesai kita sudah dari pokok yang pertama ya. Atau masalah yang pertama dari arba' masail ya, yaitu mengenal Allah. Allahu a'lam. Baik, ada pertanyaan saya persilahkan. Kalau ada pertanyaan mungkin boleh ditulis atau gimana? Sini ada pertanyaan. Ini yang baru ya. Bagaimana keadaannya orang yang ingin belajar tapi guru yang dia belajar manhajnya tidak benar dan mereka tidak tahu karena jahil, mereka hanya mengikuti guru namun mereka ikhlas mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana seperti banyak berlaku hari ini. Dia cari guru yang lain ya, dan dia berusaha untuk ya belajar kepada guru yang lain tersebut yang akidahnya benar, ibadahnya lurus, ya manhajnya bagus, ya walaupun dia harus ya menempuh perjalanan atau harus keluar biaya untuk itu. Ya, karena kita ini untuk beli makanan aja kita milih gitu, kita buka aplikasi, kita pilih, ya kita minta dianterin sama ya kurir, ya atau mungkin kita pergi keluar bersama keluarga untuk mendapatkan tempat yang enak, makanan yang enak. Jadi nggak masuk di akal, sedangkan perkara agama adalah perkara yang jauh lebih penting daripada makan. Apa saja bentuk-bentuk ancaman dalam kekufuran? Yang mana apabila seorang muslim melakukannya, maka dia diuzur. Ancaman dan kekufuran. Dan apa hukum seorang yang melawan kafiran namun ancamannya melalui perantara orang lain? Dan betulkah iman itu dibagi menjadi 3 kategori? Aslul iman, wajib. Ini Pak Reski ada 3 pertanyaan nih. Ini pertama saya ingin Pak Reski untuk menyusun pertanyaannya dengan baik ya. Jadi di antara cara belajar itu di antaranya dengan cara bertanya, namun dalam menyampaikan pertanyaan pun juga hendaknya ya mempersiapkan bahasanya dengan baik. Ini saya kurang dapat gambarannya untuk pertanyaan yang pertama. Apa bentuk ancaman dalam kekufuran yang mana apabila seorang muslim melakukannya maka dia diuzur? Intinya gini, bahwa ya, tidak semua ya pelanggaran yang menjadikan pelakunya kafir seseorang itu tidak diuzur. Ya, pada umumnya ya orang yang tidak tahu maka diberitahu. Ya, orang yang belum sampai kepadanya keterangan maka dikasih keterangan. Nah, persoalan tauhid itu sudah sampai keterangan itu kepada kita. Ya,
Maka orang-orang yang beralasan bahwa dia tidak tahu itu bukan karena ketidaktahuannya, tapi karena kelalaiannya dalam mencari tahu. Yang kedua, saya nggak paham. Apa hukum seorang yang melakukan kekafiran namun ancamannya melalui perantara orang lain bukan kepada diri sendiri? Ini saya nggak paham. Dulu iman itu dibagi menjadi 3 kategori: aslul iman, wajibul iman. Wallahu a'lam. Ini mungkin Pak Reski bisa kasih saya referensinya. Ya, cuman saya ingin sampaikan kepada antum faedah dari kitab Al-Imannya Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Ini beliau hidup di zamannya atau sebelum zamannya Al-Imam Al-Barbahari. Beliau menerangkan gini di awal kitabnya, bahwa ketika ya Allah mengutus nabinya kepada ya kaum Quraisy Mekah dan menyuruh mereka mengucapkan la ilaha illallah, ketika itu iman adalah mengucapkan la ilaha illallah. Maka ketika turun perintah salat, maka iman itu adalah salat. Ketika turun perintah zakat, maka iman itu zakat. Puasa, iman itu puasa. Jadi taksimat, pembagian-pembagian seperti ini biasanya munculnya belakangan. Artinya para salaf dahulu mengetahui bahwa ya mengucapkan la ilaha iman, ya mengerjakan sholat itu bagian dari iman. Ya, mereka nggak membagi hal itu. Ini teori begini, ini biasanya muncul belakangan. Jadi butuh kepada sumbernya. Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak bertanya sikit Ustaz. Okey, sekarang ni kita nampak ramai ahli agama yang beri ceramah. Yang kita tengoklah dekat dalam YouTube ke apa-apa je lah yang sekarang ni, baik di masjid atau di surau. Ada setengahnya ahli, saya boleh kata ahli-ahli agama lah ya. Sebab dia lebih kepada satu ceramah tu kadang-kadang kita dengar macam keceriaan, kegembiraan, ada juga berupakan lawak-lawak. Adakah bila kita dengar macam ni macam tak ikut, saya tak faham. Kadang saya terasa macam tak perlulah, perlukah kita hindarkan ceramah-ceramah begini yang kadang kita rasa tidak lebih ke serius, macam tak lebih saintifik atau serius lah untuk kita nak dengar betul-betul apa dia nak sampaikan kita. Lebih kepada macam seronok-seronok atau nak tarik jemaah datang. Macam mana tu Ustaz? Boleh ulas sikit? Assalamualaikum. Di mana-mana yang seperti itu, di Indonesia pun juga begitu ya. Banyak pengajian itu hanya tasliyah, hanya buat ya sebagai hiburan. Jadi semacam entertainment ya. Tunjukkan. Jadi dai itu atau penceramah itu hanya sebagai sebagai seperti panggung hiburan. Ya, jadi kalau emang nggak ada ilmunya, nggak ada isinya, nggak ada konten yang kita bisa ambil manfaatnya, tidak semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, bahkan ada yang sebagian terjerumus kepada mengolok-olok agama. Ya, jadi intinya gini, kalau memang tidak ada yang kita dapat ambil dari agama Allah, sedangkan kita butuh mempelajari agama Allah, itu namanya buang-buang waktu, sia-sia gitu. Sia-sia gitu di situ. Ya, kecuali kalau memang dia menjelaskan perkara agama, kemudian ada diselingi, ya, di sela-selanya itu ada dia kasih joke misalnya, dia kasih semacam ya guyon, makanya seperti itu nggak apa-apa. Tapi kalau dari awal sampai akhir cuma untuk ketawa-tawa aja, ya nggak ada ya ilmu kita yang bertambah, pengetahuan kita tentang agama yang bertambah, keimanan kita bertambah, maka nggak ada manfaatnya. Allahu a'lam. Jadi lebih baik dijauhi karena banyak sekali ilmu yang perlu kita pelajari. Ya, habis waktu kita untuk mendengarkan hal-hal yang seperti itu dan kita tidak mendapat manfaat apa-apa. Terima kasih Ustaz, terima kasih, faham. Ya, barakallahu fiik. Jadi ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, apakah persoalan mengenal Allah ini, tauhidullah, ya, itu boleh taklid, ya, atau wajib, ya, seseorang itu mencari tahu, nggak boleh taklid di situ. Itu maksudnya. Sebagian ulama mengatakan boleh taklid dalam persoalan tauhid, ya, tapi yang banyak
kita dapati dari keterangan ulama tauhid bahwa dalam persoalan tauhid nggak boleh seorang itu taklid. Dan ini yang dikuatkan oleh ya, beberapa ulama. Tapi perkaranya masih ya sifatnya khilafiyah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Kaifa haluk? Alhamdulillah ya Allah. Ini Zat, ini saya pengen penjelasan dari Ustadz. Ilmu atau menurut ilmu itu ada dua hukum, ada yang sifatnya fardu ain dan fardu kifayah. Bisa nggak antum jelaskan batasan-batasan kapan ilmu itu merupakan fardu ain yang harus dia pelajari, ya, yang seseorang itu tidak boleh jahil padanya, dan juga mungkin juga ilmu yang sifatnya fardu kifayah yang kapan seseorang itu sudah mempelajarinya maka atas yang lain gugur. Dan contohnya, Dad, yang penting contoh gimana, Dad? Kayaknya udah tadi dicontohin. Jadi persoalan yang fardu ain itu malah ya sa'u jahlu, yang enggak menerima ruang atau tidak mentolerir ya, seorang yang nggak tahu di situ. Ya, karena keterangan tentangnya telah ya masyhur ya, dan juga meninggalkannya atau tidak mengetahuinya itu adalah kekufuran. Nah, itu persoalan seperti apa tauhid misalnya, mengenal Allah, ya, makna la ilaha illallah, ya, hal-hal yang membatalkan tauhid, ya, begitu juga dari persoalan fikih seperti sholat dan muqaddimahnya, dari taharah, mengenal macam-macam air, ya, mengenal macam-macam najis dan bagaimana mensucikannya, tata cara istinja, ini semua ya termasuk fardu ain. Ya, karena selagi kita hidup pasti kita buang hajat gitu ya. Buang hajat itu ya butuh istinja. Kalau kita nggak ngerti maka gimana kita mau sholat? Sedangkan sholat adalah perkara yang wajib, sehari 5 kali kita harus sholat. Nah, itu perkara yang sifatnya fardu ain. Ya, begitu juga puasa. Ya. Nah, yang sifatnya di bawah itu yaitu yang hukumnya ya kewajibannya temporer, yaitu nunggu waktu. Ya, fardul waqt namanya. Kalau emang kita bukan, jadi ulama mencontohkan begini, apabila si bayi itu hidup sampai balik, ya, maka dia wajib untuk mengetahui hukum-hukum ya sholat misalnya. Begitu juga orang yang hartanya sedikit, maka dia nggak butuh mempelajari ilmu zakat sampai dia ya menjadi hartawan sehingga wajib dia bayar zakat, maka saat itu dia wajib mempelajari hukum zakat. Yang nggak mau pergi haji nggak wajib pergi belajar ilmu haji sampai dia mau pergi haji. Itu fardunya namanya fardul waqt, kewajibannya sesuai waktunya. Tapi kalau sholat seperti misalnya toharoh, istinja, ya, begitu juga tauhid, itu kan sepanjang masa sifatnya. Selagi hayat masih dikandung badan, selalu kita dipanggil untuk sholat. Ya, maka itu mau nggak mau kita harus belajar tauhid. Ya, minimal kapan datang malakul maut kita masih muslim. Nah, untuk mengetahuinya itu ya harus belajar. Maka dia adalah yang sifatnya wajib saat ini juga untuk kita pelajari. Ya, kemudian ada ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Yang kalau kita nggak pelajari nggak apa-apa. Jadi misalnya ilmu waris, kita nggak perlu belajar itu selagi ada jumlah yang cukup orang-orang yang mengerti ilmu waris. Hukum jinayat, ya, mencuri potong tangan kalau ini begini dan seterusnya. Ya,
itu sifatnya fardu kifayah. Ilmu hisab fardu kifayah. Selagi ada yang bisa ngitung, kita bisa pakai jasa dia. Ya. Kemudian keluar dari ilmu agama, ilmu umum seperti misalnya ilmu kedokteran aja fardu kifayah. Ilmu perindustrian, ya, ilmu pertukangan, ini semuanya fardu kifayah. Cuman kalau nggak ada di satu kampung itu dokter, dosa semua. Kan lucu sekarang, semua orang pengen jadi, orang tuanya pengen anaknya jadi dokter. Padahal sifatnya fardu kifayah. Jadi gitu, itu urutannya. Itu bisa lihat di bab-bab pertama dari kitab Minhajul Qasidin. Syukran. Bolehkah mentahfir atau menyingkap kesesatan atau kufuran para zindik atau penista agama di media sosial sedangkan mereka ada di belakang penguasa, bahkan penasihat penguasa? Jadi gini, kekufuran dan kesesatan yang disampaikan secara terang-terangan, maka memperingatinya juga terang-terangan. Itu aja. Ya, adapun kaitannya dengan resiko, ya kalau kita bisa ya menyampaikan dan bersabar dengan semua resikonya, itu afdal. Itu tentunya lebih utama. Tapi kalau misalnya seorang itu takut, ya sudah nggak apa-apa. Ya, artinya dia bukan termasuk orang-orang yang sanggup ya menyampaikan hal ini secara terang-terangan. Intinya yang disampaikan secara terang-terangan, kesesatan, kufuran, ya maka menjelaskannya kepada umat, memperingatkan umat darinya, karena tahzir itu artinya peringatan. Juga disampaikan secara terang-terangan. Syukran. Tafadhal. Ada lagi ini? Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu mengenal Allah berada di dalam ilmu fardu kifayah. Soalan saya Ustaz, persoalan Allah ada di mana? Bolehkah Ustaz jelaskan? Persoalan Allah ada di mana tu perincian dia macam mana? Sebab di sini ada golongan kami yang mengaku salafi, apabila dia bertanya kepada orang Allah ada di mana, jawapan yang dia terima tu tak ni, dia berjauh diri. Jadi itu persoalan saya Ustaz. Boleh Ustaz jelaskan tentang persoalan Allah ada di mana tu, adakah persoalan itu samar ataupun persoalan yang jelas, terang? Ya, pada prinsipnya persoalan di mana Allah itu termasuk persoalan yang terang ya. Karena dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla sebutkan pada banyak ayat ya, dan dengan beragam macam bentuk keterangan ya, seperti misalnya firman Allah bahwa dia beristiwa di atas arsy-Nya, Rahman wa alal arsy istawa, di 6 tempat dari Al-Quran, 6 atau 7 gitu ya. Ya, dalam Al-Quran. Begitu juga terkadang dengan bentuk keterangan yang berbeda. Amintum man fis sama, tidakkah kamu ya beriman dengan yang di langit, gitu kan? Begitu juga seperti misalnya ya, firman Allah Azza wa Jalla, ya ilahi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salih yarfa'uh. Kepada Allah lah naik ucapan yang baik dan amalan yang soleh itu Allah angkat. Bahkan dalam sujud kita baca subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Secara fitrah pun juga kita dalam berdoa menengadah ke langit. Ya, begitu juga perkataan Fir'aun bahkan ya, dia memanggil ya para pembesarnya ya, memanggil Haman ya, menyuruh untuk membangunkan atau membuatkan tangga ke langit, fa'attali'u ila ilahi Musa, biar aku melihat kepada Tuhannya Musa, dan banyak lagi. Jadi bukan keterangan dari satu sisi gitu, tapi dari banyak arah gitu. Dari banyak arah. Ya ini perkara yang bisa dibilang termasuk perkara yang paling terang. Akan mengingkari Allah Azza wa Jalla di langit ya, dengan mengatakan bahwa ya nggak boleh bilang Allah di langit ya,
Seperti juga mengatakan Allah di mana-mana, ya, atau mengatakan Allah di hati. Ini pada dasarnya adalah pengingkaran terhadap ayat. Konsekuensinya kufur akbar, pelakunya kafir, keluar dari Islam. Dan itu yang kita dapati pada nusus para imam, nas-nas dan teks-teks para imam yang menulis tentang perkara akidah. Ya, perkara ya akidah. Cuman sekarang ini perkara ini banyak ya, kelompok-kelompok yang mereka punya syubhat ya tentang persoalan ini. Ya, maka diterangkan ya dalil-dalilnya. Dan terkadang juga terjadi salah paham. Ya, mereka yang minta atau yang menekankan akidah bahwa Allah di langit itu dituduh ya meyakini bahwa Allah itu bertempat. Ya. Kita nih misalnya Ahlus-Sunnah meyakini Allah di langit. Kata orang-orang yang menentang Ahlus-Sunnah, ya mereka menuduh kita ini meyakini bahwa Allah itu bertempat. Itu sudah terjadi kesalahpahaman dulu gitu loh. Sehingga ruwet persoalannya. Ya. Kemudian juga ya terjadi kesalahpahaman dari sisi bahwa kita menuduh mereka yang menolak mengatakan Allah di langit bahwa mereka berpendapat Allah di mana-mana. Karena nggak semua orang yang menolak mengatakan Allah di langit itu mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala di mana-mana. Ini persoalan ya sebenarnya ringan. Ya, mudah, namun dijadikan rumit oleh orang-orang jahil. Ya. Karena akidah Ahlussunnah yang benar tentang Allah di langit itu bukan artinya langit itu meliputi Allah. Tapi Allah di langit artinya Allah di atas langit. Ya, di atasnya. Nah, sedangkan orang-orang yang menentang Ahlussunnah mengatakan, lihat tuh, orang-orang Salafi mengatakan Allah di langit. Ya. Mereka memahami ya bahwa Allah itu bertempat dan beruang. Wah, macem-macem deh. Jadi ruwet persoalannya. Jadi dalam persoalan ini saya lebih memilih ya ini harus ada dialog ya yang jujur sehingga masing-masing memahami akidah yang benar yang dipahami oleh lawannya sehingga dari situ dibangun hukum ya terhadapnya. Adapun kita menuduh sembarangan dalam persoalan ini, nah bisa jadi orang tersebut sebenarnya ya mengatakan bahwa Allah itu di atas semua makhluknya. Ya. Tidak seperti yang diduga oleh banyakan kita bahwa Allah di mana-mana. Karena mereka juga banyak yang menolak mengatakan bahwa Allah di mana-mana. Kami nggak mengatakan Allah di mana-mana. Kami cuma menolak Allah beruang katanya. Allah itu bertempat. Jadi adanya kesalahpahaman, kemudian ya saling suudzon. Ini menjadikan persoalan ini memang ya butuh kehati-hatian dalam menghukuminya. Allahu a'lam. Baik, mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Semoga ada manfaatnya. Ya, kita lanjutkan apabila ada waktu dan kesempatan di pekan yang akan datang. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.